selanjutnya yaitu Bapak Dr. Imam Syamsi Ali. Beliau merupakan Direktur atau Imam of Jamaica Muslim Center di Amerika Serikat, yang mana itu adalah lembaga komunitas muslim terbesar di salah satu yang terbesar di Amerika dan juga di kota New York. Sebelum melangkah kepada menyampaikan kepada beliau, memberikan pencerahan dan seperti apa kondisi Amerika pasca 9/11 dan juga Islamofobia saat ini, saya terlebih dulu izinkan untuk menyampaikan profil beliau. Imam Syamsi Ali adalah ulama Islam dan imam di New York, Amerika Serikat. Beliau adalah seorang ulama tafsir, Rifat Quran scholar, dan ilmu perbandingan agama. Fasih berbicara Indonesia, Inggris, Arab, dan Urdu. Nah, saat ini Imam Syamsi Ali menjabat sebagai Direktur atau Imam Jamaica Muslim Center di New York. Organisasi tersebut merupakan komunitas muslim terbesar di kota New York. Presiden Nusantara Foundation atau yayasan yang didirikannya pada tahun 2013, dan juga Presiden Muslim Foundation of America, sebuah yayasan dakwah di Amerika Serikat. Imam Syamsi Ali memulai langkah dakwanya di negeri Paman Sam sejak tahun 1996 untuk komunitas muslim Indonesia di Amerika Utara. Setelah peristiwa 9/11 di tahun 2001, Imam Ali diangkat menjadi Imam Islamic Center New York hingga tahun 2014. Imam Syamsi Ali adalah Dewan Penasehat di Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan, termasuk IMSA dan ICMI USA. Juga penasehat pada Tannenbaum Center, sebuah organisasi antar agama besar di Amerika Serikat. Imam kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan tahun 1967 ini menyelesaikan pendidikan sarjana dan memperoleh gelar BA dalam tafsir dari Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan pada tahun 1991, dan gelar MA pada studi perbandingan agama dari universitas yang sama pada tahun 1994. Pada 2007, Imam Ali menyelesaikan PhD-nya di bidang ilmu politik dari Southern California University. Imam Ali merupakan satu dari 7 pemimpin agama paling berpengaruh versi majalah The New York, dan salah seorang penerima Ellis Honor Award, penghargaan non-militer tertinggi yang diberikan kepada imigran di Amerika Serikat. Imam Syamsi Ali juga terpilih sebagai salah satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia versi George Washington University. Bersama Nusantara Foundation, kini Imam Syamsi Ali menjadi penggagas dan pendiri pondok pesantren pertama di Amerika Serikat, yaitu pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Connecticut, USA, Amerika Serikat. Oke, tanpa berpanjang kalam lagi, marilah kita saksikan, kita beri kesempatan kepada Dr. Imam Syamsi Ali untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, dan juga pencerahannya mengenai tema kita kali ini, yaitu politik media dan peluang dakwah melawan Islamofobia di Amerika. Kepada Dr. Imam Syamsi Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tentu yang sama-sama kita hormati Pak Mamun Murad, Dekan FISIP UMJ, Ibu Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UMJ, Pak Dr. Fal Harmonis, pembicara kita pada malam hari ini, pagi hari waktu New York, sekaligus Wakil Dekan kalau tidak salah tadi disebutkan, para segenap jajaran akademisi dan mahasiswa yang bergabung pada malam hari ini. Pak Arifin secara khusus terima kasih, Direktur Eksekutif ya, Basnas. Saya tentu berbahagia sekali bisa bersama-sama hadir pada malam hari ini untuk membicarakan sesuatu yang saya kira memang masih hangat dibicarakan ya. Karena memang Amerika saat ini masih menjadi pembicaraan hangat saya kira di seluruh penjuru dunia. Tidak saja karena baru saja menyelesaikan Pilpres, tapi baru saja menyelesaikan Pilpres yang cukup seru dan unik, sekaligus mungkin akan mengejutkan ya dalam beberapa hal ke depan ini, minimal beberapa hari ke depan. Tentu tidak lupa sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa
Allah itu tidak pernah berhenti bergerak dan bekerja di balik behind the scene, ya, di balik layar. Tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Fal bahwa betapa terkadang tantangan itu kerap kali justru berubah menjadi peluang. Terkadang justru kesulitan itu justru merupakan pintu kemudahan. Dan ini saya sampaikan sekali lagi, bukan teori lagi, tapi merupakan pengalaman kami, pengalaman panjang di Amerika. Karena saya ini sudah sekitar 24 tahun di kota New York, dan sejak itu juga sudah cukup makan garam. Ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kerap kali justru tantangan dan kesulitan itu menjadi awal peluang dan kemudahan untuk kita bergerak di dalam menyampaikan Islam yang sesungguhnya. Tentu Islam yang sesungguhnya, ya, itulah yang diekspresikan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi itu. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang tentunya memberikan kontribusi menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Dan karenanya saya kira bagaimanapun Islamofobia meninggi, satu hal yang selalu saya pegangi adalah memiliki optimisme dan harapan yang tinggi. Optimisme tidak pernah berkurang dan harapan itu selalu ada. Itu selalu yang kami tampilkan di mana-mana. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya berbicara sedikit tentang media dan Islamofobia atau peranan media secara khusus dalam Islamofobia ini, perkenankan sedikit saya menyinggung tentang Pilpres dulu, karena ini masih hangat, ya. Dan saya tentunya dalam 2 hari terakhir sudah menyelesaikan 2 artikel yang sudah saya sharing di berbagai media sosial. Tapi saya ingin mengklarifikasi beberapa hal. Kenapa saya pribadi dan masyarakat muslim, boleh dikata 99% mendukung Donald Trump, Joe Biden. Ya tentu kita memiliki pertimbangan-pertimbangan, ya. Dan pertimbangan kita itu sebagai umat Islam tidak lepas dari usul fikih kita. Usul fikih itu dalam memilih sebuah alternatif atau dalam menentukan sesuatu, ya, 2 pilihan misalnya, maka ada 2 hal yang bisa kita pakai. Yang pertama al-afdaliyah, ada yang baik atau yang terbaik dari 2 hal tersebut. Tapi kalau ternyata kita tidak menemukan yang terbaik dari 2 hal tersebut, anggaplah 2 kandidat itu, maka kita memakai yang satu lagi, akhaffud dararain, yang paling the least evil, yang paling sedikit, ya, harms, sedikit mudaratnya di dalam hal ini. Nah, inilah yang kita pakai sebagai pertimbangan dalam menentukan kandidat, tidak saja Trump dan Biden, tapi dari dulu pun. Ya, setiap kali ada pilpres di Amerika, setiap kali ada pilkada sekalipun di Amerika, kita dalam menentukan kandidat itu selalu, ya, mengacu kepada usul fikih kita. Ya, karena kita umat Islam ini tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan syariah kita, ikatan-ikatan agama kita, termasuk dalam menentukan pilihan politik kita. Dan oleh karenanya, setelah mempertimbangkan segala hal, maka kita kemudian menemukan bahwa memang tidak mungkinlah, ya, Donald Trump ini akan menjadi pertimbangan untuk kita pilih. Kenapa? Pertama, karena memang Donald Trump kita kenal itu adalah seseorang yang rasis, ya. Dan ini tidak malu-malu kita sampaikan di mana-mana saja. Bahkan ketika dia masih presiden pun, saya tidak pernah canggung untuk menyampaikan bahwa memang Donald Trump itu adalah sosok yang rasis, ya. Dan saya mengetahui itu bukan karena tidak pernah bertemu, bukan karena sebuah teori, bukan karena pernah saya baca di mana-mana. Tapi karena saya sendiri pernah bertemu dengan Donald Trump. Sehingga saya tahu betul bagaimana karakter, bagaimana sikapnya, bagaimana kesalahpahaman yang dimilikinya kepada Islam itu sendiri. Ya. Tumbuhnya white supremacy atau white nationalist di mana-mana, dan kita sudah merasakan apa yang terjadi di Selandia Baru misalnya. Ya, tidak terlepas daripada karakter politisi right wing atau mereka golongan kanan yang ekstrim, termasuk Donald Trump di dunia barat. Maka orang yang rasis, orang yang radikal kalangan white ini semakin berani karena merasa mendapat dukungan politik atau dukungan otoritas. Dan memang right wing politician sekarang ini sedang meninggi. Terpilih di Brasil misalnya, kemudian Perdana Menteri Inggris yang mempelopori keluarnya Brexit ini termasuk sebenarnya right wing itu. Kemudian ada beberapa yang sebenarnya moderate, tapi karena terpengaruh ya ikut-ikutan juga, seperti Macron di Prancis misalnya. Macron ini termasuk yang moderat sebenarnya, tapi karena terpengaruh dengan suasana right wing, ya political right wing ini, maka dia kemudian ikut-ikutan memberikan komentar tentang Islam itu.
Saya kira yang paling membahayakan dari Donald Trump ini adalah terbangunnya lingkungan anti. Anti itu anti banyak. Termasuk anti non-white, anti immigrant, anti muslim khususnya. Kenapa anti muslim khususnya? Karena pertama orang Islam ini diidentikan sebagai non-white. Ya, maklumlah agama Islam di barat ini dikenal sebagai agamanya orang timur atau Middle Eastern religion, agama Timur Tengah. Jadi artinya dia tidak mungkin putih gitu loh. Ya, jadi sudah dibenci secara ras, secara kulit sudah dibenci. Dan juga memang Islam diidentikan sebagai ideologi yang berbahaya, yang dibangun secara sistematis sedemikian lama bahwa ini sangat berbahaya. Maka Islam kemudian menjadi musuh yang berkali-kali berlipat ganda ya di dalam pandangan Donald Trump ini. Itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk polisi kebijakan. Nah, salah satu kebijakan yang misalnya diambil selama ini adalah misalnya meniadakan beberapa hal yang sudah dibangun oleh Barack Obama. Yang paling terkecil itu buka puasa di White House. Ini tradisi lama. Buka puasa di White House itu dimulai oleh Presiden Bill Clinton. Diteruskan oleh George W. Bush, oleh Barack Obama. Dan itu diperuntukkan untuk tokoh-tokoh Muslim Amerika. Donald Trump pada tahun pertama meniadakan. Setelah kita ribut, baru diadakan lagi. Tapi tokoh Muslim tidak diundang. Yang diundang hanya duta besar Muslim saja. Artinya apa ini nampak bagaimana kebencian Donald Trump kepada Islam itu. Tapi saya kira yang terbesar adalah keluarnya kebijakan Muslims Ban di tahun 2017. Di mana orang Islam akan dilarang masuk Amerika oleh Donald Trump. Dan ini bukan main-main. Dimulai dari 6 negara dulu. Sudan, Syria, Iran, Irak, dan seterusnya. Itu ada 6 negara. Itu adalah percobaan. Kalau 6 negara ini berhasil, tidak mendapat resistensi, maka mungkin beberapa negara lain akan dimasukkan. Mungkin Malaysia, mungkin Pakistan, mungkin tidak menutup kemungkinan Indonesia juga. Makanya bersamaan keluarnya Muslims Ban, Indonesia kemudian diproyeksikan sebagai negara yang sudah mulai mengarah kepada radikalisme yang dalam. Ada istilah Indonesia sudah mengarah kepada Suriah, keadaan Suriah. Itu sudah mulai diangkat image seperti itu. Kenapa? Indonesia nantinya akan dimasukkan sebagai satu dari negara yang akan dilarang masuk Amerika Serikat. Kebijakan ini yang dilakukan oleh Donald Trump karena merupakan bahagian dari anti-Islam. Tapi saya kira yang terpenting adalah bahwa memang Donald Trump is incapable. Ya, tidak mampu menjadi seorang presiden sesungguhnya, mohon maaf. Karena pertama memiliki kepribadian yang sangat-sangat tidak presidensial. Ini bisa kita lihat sekarang. Ya, setelah pemilu ini, pemilihan presiden sekarang ini, jelas-jelas Biden itu menang secara elektoral. Ya, 179 dibanding berapa itu? 279 dibandingkan dengan 214. Itu elektoralnya. Secara popular vote suaranya Biden sekarang ini sudah memenangkan hampir 5 juta. Tapi Donald Trump belum mau mengakui kemenangan Biden. Artinya apa? Itu menggambarkan kepribadian sesungguhnya. Maka Donald Trump itu sangat secara pribadi, secara karakter sangat tidak presidensial. Dan sebenarnya mohon maaf, an embarrassment. Memalukan Amerika itu sendiri. Dan sudah kemarin Joe Biden sudah menyampaikan itu. This is an embarrassment. Ini adalah sesuatu yang memalukan bagi kita semua. Ya, tentu selain itu, ya, Donald Trump memang tidak punya leadership. Makanya kita lihat Amerika kemudian menjadi korban terbesar dalam hal corona. Kok bisa ya? Negara superpower yang selama ini kita membangga-banggakan kehebatannya, kok menjadi negara yang paling victim korban dalam hal corona ini. Sampai saat ini sudah lebih 10 juta kasus yang terjadi. Bahkan sudah sekitar 237 ribu orang yang meninggal dunia hingga pagi ini. Nah, sementara Biden, ya, kenapa kita dukung? Pertama karena dia mampu membangun lingkungan yang bersahabat. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita umat Islam di Amerika ini tidak mengharapkan dukungan. Tidak perlulah kita didukung. Tidak perlu ada privilege. Ya, tidak perlu pengkhususan lah begitu. Keistimewaan nggak perlu. Yang kita perlukan adalah ruang gerak bersama saja. Ruangan yang sama gitu. Berikan kita ruang yang sama untuk bergerak. Ya. Dan kita siap berkompetisi dengan apa saja. Nah, Joe Biden akan memberikan ruang yang sama itu. Ya. Daripada seseorang yang mengaku lebih hebat dalam karakter moral Republikan, misalnya merasa lebih hebat dalam berkarakter, tapi ternyata sangat anti-Islam, tentu kita tidak punya ruang untuk bergerak. Maka lebih baik kita memiliki ruang yang sama untuk bergerak sehingga kita berkompetisi. Istilah saya, Demokrat dituduh liberal, Demokrat dituduh mengusung nilai-nilai yang bertentangan dengan kita, tapi insya Allah kita bisa berkompetisi dengan nilai-nilai itu. Kenapa? Karena Islam itu adalah yuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ini adalah tantangan bagi umat Islam memperlihatkan bahwa Islam memiliki nilai yang paling baik. Yang kita perlukan adalah ruang yang sama saja.
Kita tidak perlu keistimewaan. Ya, itu dari Joe Biden. Tentu yang kedua, karena Joe Biden ini kan mantan wakilnya Barack Obama. Banyak orang tidak tahu bahwa pada zaman Barack Obama itu ada posisi-posisi penting yang sudah diduduki oleh orang Islam. Ada President Special Envoy atau utusan khusus presiden ke komunitas Muslim. Saya pernah ke Indonesia bersama-sama. Namanya Brother Sharif dari Houston. Kemudian ada Ambassador untuk OKI. Itu seorang hafiz Al-Quran, keturunan Pakistan dari Michigan, menjadi duta besar Amerika di OKI ketika itu. Bahkan wakil menteri luar negeri Amerika ketika itu seorang perempuan muslimah keturunan India salah satunya. Ya. Ini beberapa posisi penting kemudian dihapuskan semuanya oleh Donald Trump. Artinya apa? Kita tidak mungkin lah bisa memberikan dukungan kepada Donald Trump ini. Nah, ada beberapa keraguan orang Indonesia, khususnya lihat beberapa di media sosial dan banyak yang kemudian menyampaikan kepada saya keraguan-keraguan tentang Joe Biden ini. Ini penting saya sampaikan supaya ada klarifikasi. Yang pertama, orang mengatakan kalau Joe Biden naik, maka akan terjadi perang besar-besaran lagi. Perlu kita ingat bahwa justru perang terjadi di Timur Tengah pertama kali itu ketika Republikan memimpin. Perang Irak pertama itu siapa? Itu Bush senior, bapaknya George W. Bush, Presiden Bush yang pertama tuh. Ya. Karena siapa? Diundang oleh Kuwait dan Saudi Arabia. Lalu kemudian pada Barack Obama tidak ada perang, cuma Barack Obama sudah mulai menarik tentara, tapi karena banyak permasalahan di Timur Tengah termasuk naiknya ISIS dan lain sebagainya, maka Barack Obama tetap menempatkan tentaranya di Timur Tengah ketika itu. Tidak ada perang. Lalu kemudian naiklah Bush. Apa yang terjadi? Hancurlah Irak. Afghanistan diserang dan lain sebagainya dengan tuduhan bahwa Saddam Hussein sedang mempersiapkan senjata kimia dan sebagainya. Jadi orang salah sangka, disangkanya bahwa kalau Demokrat berkuasa akan terjadi peperangan-peperangan. Justru dalam sejarahnya Republikan selalu bersahabat dengan mereka yang kaya-kaya, para pebisnis. Dan perang dalam sejarahnya adalah untuk kepentingan kapitalisme. Ya, itu yang harus kita sadari. Kenapa orang curiga kepada Biden? Hanya karena pada zaman Donald Trump tidak terjadi perang di Timur Tengah. Kenapa tidak terjadi perang di Timur Tengah? Kenapa Donald Trump menarik pasukan? Karena mohon maaf, Donald Trump itu di dalam genggaman Putin. Dan kita sadar bahwa di Timur Tengah itu yang bertarung secara militer adalah Amerika dan Rusia. Maka sebenarnya yang terjadi di situ adalah, ini kepentingan Amerika, nggak ada hubungannya dengan kita Islam. Adalah kepentingan Amerika sedang tereduksi, ya, diturunkan oleh Donald Trump untuk memenangkan Putin di dalam pengaruh Timur Tengah ketika itu. Jadi tidak ada jaminan dan tidak ada garansi bahwa kalau Joe Biden menjadi presiden akan terjadi peperangan. Ini kesalahpahaman yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan Israel? Ya, Palestina. Dalam sejarahnya tidak ada politisi Amerika yang bisa menang kecuali pernah memberikan kata mendukung Israel. Itu nyanyian lama itu. Nyanyian lama yang merupakan nyanyian semua politisi Amerika. Ada calon namanya, ini siapa namanya dari Demokrat yang bersaing dengan Biden ini. Saya lupa namanya. Ya, ini orang tuanya. Ya, dari Iowa. Ini calon satu-satunya yang tidak suka Israel, bahkan tidak pernah hadir di AIPAC. AIPAC itu pertemuan tahunan lobby Yahudi di Amerika. Satu-satunya calon yang tidak pernah hadir. Tapi dia tidak pernah lolos dalam pencalonan. Jadi semua politisi di Amerika itu sadar bahwa tanpa bernyanyi mendukung Israel tidak akan mungkin bisa terpilih. Maka kalau Joe Biden mengatakan itu, kalau Kamala Harris mengatakan itu adalah bagian nyanyian umum para politisi di Amerika. Nah, kapan kita bisa merubah itu? Kalau umat Islam kuat di Amerika, doakan saja. Ya. Realitanya kan dinamika politik dalam negeri begitu. Dan dinamika politik dalam negeri ini menentukan foreign policy, kebijakan luar negeri. Ya. Maka tantangan kami sebagai masyarakat Muslim di Amerika adalah merubah dinamika politik dalam Amerika. Melakukan self-empowerment. Memperkuat umat Islam di Amerika. Sehingga kita bisa punya pengaruh. Sehingga saatnya nanti para politisi Amerika tidak lagi ke AIPAC. Tapi akan datang kepada pertemuan tahunan umat Islam untuk menyatakan kita dukung Palestina. Kapan itu? Allahu a'lam bishawab. Doakan saja. Tapi intinya itu adalah perjuangan kami. Yang terkadang umat Islam tidak sadar gitu. Nah, bagaimana dengan Cina misalnya? Bapak dan Ibu, persaingan global ke depan ini memang antara Amerika dan Cina. Tentu Amerika dan kocok-kocoknya melawan Cina. Siapa? Baik Donald Trump maupun Joe Biden akan tetap saling gontok-gontokan. Karena ini persaingan global. Ya. Maka jangan mengatakan kalau Joe Biden naik, ya
Cina kemudian akan dirangkul lagi. Bukan begitu. Ini persaingan global yang terjadi. Perang dingin sekarang ini secara tidak langsung yang terjadi itu adalah Cina dengan Amerika. Tentu dalam hal perdagangan ya, perang dagang. Dan ini akan terus. Dan ada nilai positifnya Biden di sini. Kenapa? Karena Demokrat itu selalu memperhatikan HAM, ya, kritis kepada HAM. Maka ini kesempatan bagi kami, komunitas Muslim, untuk kemudian menekan Joe Biden tentang Uighur di Cina nanti. Karena Demokrat selalu memperhatikan HAM di mana saja. Ini dalam sejarahnya demikian ya. Nah, baik. Bagaimana dengan isu moralitas? Ini kan berbicara tentang LGBT lah, berbicara dengan free sex lah, berbicara. Bapak dan Ibu, moralitas di Amerika itu adalah isu yang tidak pernah ditangani oleh negara, siapapun presidennya. Karena itu dianggap bahagian dari kebebasan yang terjadi. Lalu bagaimana kita merubah moralitas ini? Ya tantangannya ada pada kami, para da'i. Ya. Makanya kita memerlukan ruang yang sama, ruang pergerakan. Itu saja. Tidak mungkin akan dibuat perundang-undangan untuk melarang kawin sejenis itu. Kenapa? Perkawinan sejenis bukan presiden yang ngatur. Itu diatur oleh state, negara bahagian. Nah orang Indonesia kan tidak paham itu. Ya sehingga seolah-olah kalau Joe Biden jadi presiden nanti LGBT apa segala macam. Memang sudah menjadi kok. Dari 50 negara bahagian, 20 negara bahagian sudah melegalkan perkawinan sejenis. Siapa yang tertantang? Kami, umat Islam yang tertantang. Kami para da'i yang tertantang. Kami para imam yang tertantang untuk merubah hal tersebut. Bukan justru presiden. Kami hanya akan mendekati presiden sebagai kekuasaan untuk mendapatkan dukungan untuk itu. Baik, singkat saja kembali kepada media dan Islamofobia. Tentu sebelum berbicara tentang media, peranan media dalam hal Islamofobia ini kita harus sadari dulu bahwa Islamofobia itu memang bukan barang baru dalam bahasa Indonesia. It's not a new phenomenon. Sudah barang lama. Bahkan secara teologis kita pahami bahwa Islamofobia atau kebencian kepada Islam ini, ketidaksenangan kepada kebenaran itu adalah bahagian integral dari perjalanan dakwah kita. Semakin kuat kita dalam berdakwah akan semakin kuat tantangan yang kita hadapi. Makanya para nabi yang dapat gelar ulul azmi itu adalah yang paling hebat dalam berdakwah. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka dikenal sebagai ulul azm? Karena mereka yang paling hebat dalam mendakwakan agama ini. Tapi semakin hebat mendakwakan agama, pasti mereka akan semakin tertantang. Maka jangan pernah bermimpi bahwa Islamofobia itu akan selesai. Islamofobia ini akan selesai ketika kiamat. Yang terjadi hanya intensitas saja, naik turun itu. Dan ini terjadi di Amerika. Saya akan menyebutkan nanti bagaimana naik turunnya Islamofobia di Amerika itu. Tapi intinya secara iman, kita yakini bahwa Islamofobia adalah bahagian integral dari pergerakan dakwah. Di mana ada dakwah, di situ akan ada Islamofobia. Itu harus kita yakini itu. Yang kedua, Islamofobia di dunia barat ini kan memang perjalanan sejarah. Dari dulu pun dibangun image, building image, membangun persepsi tentang Islam ini. Salah satu di antaranya yang sering saya sampaikan di mana-mana sebagai contoh. Studi Islam di dunia barat itu kan disebut dengan dua hal minimal. Yang pertama adalah Orientalism. Yang kedua adalah Middle Eastern Studies. Ya. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah mulai disebut sebagai Islamic Studies. Tapi dulu tidak pernah ada Islamic Studies di universitas manapun. Yang ada adalah Orientalism atau Middle Eastern Study. Kenapa Middle Eastern? Kenapa Orientalism? Karena ingin diproyeksikan bahwa Islam adalah agama orang Timur, agamanya Timur Tengah. Agamanya orang Arab. Agama orang Timur artinya apa? Antithesis dari Barat. Barat itu apa? Kemajuan, modernitas, peradaban, menghormati wanita, HAM, kebebasan. Itulah Barat. Maka istilah Barat itu bukan geographical statement. Bukan pernyataan geografis. Itu adalah pernyataan demografi. Manusia yang merasa lebih hebat. Itu yang menyebut diri sebagai Barat. Sementara Islam disebut sebagai studi timur. Agamanya orang timur. Artinya apa? Yang terbelakang, yang miskin, yang suka berkelahi, yang tidak berpendidikan, yang tidak berpikiran luas, tidak menghormati wanita, tidak ada HAM. Itulah agama Islam. Maka dari dulu pun itu dibangun di dalam dan ini di kalangan akademisi. Maka diistilahkanlah pengistilahan studi Islam itu dengan Orientalism atau studi Timur Tengah. Apa itu Timur Tengah? Perang di antara mereka, tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan, enggak menghormati wanita. Itulah Arab yang dikenal di dunia barat. Maka sekali lagi dari dulu sudah terjadi building image yang bersifat sistematis di dunia barat untuk merusak citra Islam itu. Fobia juga terjadi apa yang disebut dengan fobia sejarah fobia, historical phobia. Ketakutan sejarah karena sejarah Islam di Amerika di barat itu pernah berkuasa. Maka kalau mereka tahu bahwa Islam pernah berkuasa di barat, khususnya di Spanyol, itu kemudian menakutkan sekali. Maka kerap kali kita dengarkan
para anti-Islam di dunia barat itu menyampaikan istilah apa? Taking over, mengambil alih. Donald Trump yang paling sering menyebutkan itu. Bahwa orang Islam datang ke Amerika untuk mengambil alih Amerika Serikat. Taking over the United States of America. Itu yang terjadi. Ya, jadi ada fobi sejarah yang terjadi. Tapi kemudian setelah itu terjadi design war, peperangan-peperangan yang kemudian dirancang oleh beberapa pihak. Ya tentu tidak terlepas dari kepentingan kapitalis. Perang Irak-Iran, ya. Bahkan kemudian revolusi Iran itu sendiri. Semua perang yang pernah terjadi di Timur Tengah itu selalu dikaitkan dengan agama Islam. Karena kenapa? Image yang akan dibangun itu adalah bahwa Islam itu adalah suka perang. Islam itu agama perang. Islam itu agama pembunuhan. Islam itu agama kekerasan. Lalu kemudian setelah peperangan terjadi di Afghanistan ada Al-Qaeda ditumbuhkan. Kemudian di Irak ada ISIS ditumbuhkan. Artinya apa? Islam itu agama teroris. Ini semua merupakan bagian dari pembangunan atau building image yang secara sistematis, secara lama dilakukan di dunia barat ketika itu. Disinilah kemudian kita lihat bahwa kejadian 9/11 di tahun 2001 lalu itu bukan sesuatu yang baru. Itu adalah anti klimaks dari usaha sistematis untuk membangun persepsi bahwa Islam betul-betul tidak bisa diragukan lagi adalah agama teroris. Siapa lagi yang bisa menolak? Kenapa? Terbukti Islam sudah datang menyerang kita. Dan kata kita itu diruntuhkannya 2 gedung kembar itu. Apa gedung kembar itu? WTC. Apa WTC itu? World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Apa pusat perdagangan dunia itu? Kapitalisme. Apa kapitalisme bagi barat itu? Agama. Maka Islam sudah datang meruntuhkan agama barat. Maka runtuhnya WTC itu diartikan sebagai runtuhnya agama barat oleh Islam. Maka bisa dibayangkan bagaimana marahnya Amerika ketika itu. Amerika dan kebanyakan masyarakat Amerika yang tidak tahu menahu tentang siapa dan apa dibalik dari itu, pasti melampiaskan kemarahannya kepada Islam. Karena mereka sudah meyakini bahwa Amerika itu sangat kuat, sangat hebat, sangat luar biasa. Lalat saja terbang di angkasa bisa kelihatan. Kok ini pesawat menabrak 2 gedung penting nggak kelihatan gitu loh. Bagaimana marahnya Amerika ketika itu. Maka itu puncak daripada segala ekspresi Islamofobia yang terjadi di Amerika Serikat. Maka saya waktu itu baru 5 tahun di Amerika Serikat. Saya mendarat Desember tahun 96 dan kejadian bulan September tahun 2001, saya 5 tahun hampir. Saya kemudian memang dilibatkan. Salah satu alasan kenapa saya dilibatkan ketika itu, karena memang ketika saya pertama kali mendarat di Amerika, salah satu prioritas yang saya lakukan adalah membangun komunikasi dengan masyarakat non-Muslim. Maka saya memang dikenal sebagai interfaith dialogue activist. Saya sangat aktif dalam membangun dialog antar agama. Maka saya dilibatkan. Tidak mengejutkan ketika beberapa media kemudian memberikan gelar kepada saya pribadi sebagai the moderate face of Islam, wajah Islam moderasi. Walaupun nanti saya akan sampaikan bahwa terkadang pengistilahan itu justru bagian dari Islamofobia. Istilah radikalisme dan moderasi sekalipun itu terkadang tidak bisa lepas dari Islamofobia itu sendiri. Nah, jadi banyaklah pengalaman yang kami rasakan ketika terjadi 9/11 itu. Memang luar biasa dan saya tidak perlu berbicara lagi, tapi bisa dibaca dalam beberapa media. Intinya adalah beberapa kemudian kasus-kasus lain terjadi, bagaimana hal yang bagaimana media memainkannya. 9/11 sesungguhnya adalah peristiwa yang tidak sedahsyat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah dalam hal kekerasan. Kita bisa membandingkan berapa yang sudah mati di Irak, berapa yang sudah mati di Suriah, berapa saudara-saudara kita yang mati di Gaza, berapa saudara-saudara kita yang mati di Afghanistan, dan berapa orang Amerika yang mati di WTC itu. Kurang dari 3.000 orang. Sementara orang Irak itu mungkin sudah ratusan ribu yang mati itu. Tapi kenapa justru peristiwa 9/11 menggegerkan dunia, lebih geger dibandingkan dengan apa yang terjadi di Irak, dengan apa yang terjadi di Gaza, dengan apa yang terjadi di Afghanistan? Kenapa? Banyak yang bermain. Tapi salah satu pemain penting adalah media itu sendiri. Maka media memiliki kekuatan yang sangat penting. Media bisa menghitamkan yang putih dan bisa memutihkan yang hitam. Saya ingin memberikan beberapa contoh saja ya. Kasus-kasus kekerasan Islam yang terjadi di berbagai tempat, di mana ada orang Islam misalnya melakukan bom, itu pasti media Barat akan mengembangkan itu sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tapi ketika ada orang putih yang melakukan pembunuhan kepada orang Islam,
maka boleh jadi hanya sekali saja kita lihat di media massa. Artinya apa? Disitulah kerancuan yang kita lihat. Disitulah unfairness, ketidakadilan media yang kita lihat. Kenapa? Tujuannya adalah membangun image bahwa ini loh Islam. Benar. Islam itu adalah kekerasan dan lain sebagainya. Satu contoh yang paling dekat misalnya adalah di tahun 2010 yang lalu, di kota New York kami masyarakat muslim ingin mendirikan masjid di Ground Zero, dekat Ground Zero. Sebenarnya 2 blok dari Ground Zero. Pak Arifin sudah pernah ke sini dan sudah pernah melihat Ground Zero barangkali. Nah, kita mencoba mendirikan masjid dekat Ground Zero ketika itu, 2 blok sebenarnya jauh. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 2010 itu media kemudian memblow up, ya. Apa yang mereka katakan? Ini adalah Ground Zero Mosque, masjid Ground Zero. Nah, apa yang terjadi? Bayangan orang-orang yang tidak pernah melihat alamat masjid itu membayangkan bahwa masjid sedang dibangun di Ground Zero itu. Bisa dibayangkan orang akan marah ketika itu. Maka 70 penduduk kota New York menentang pembangunan masjid tersebut. Alhamdulillah, satu hal yang membanggakan di tengah kekurangan-kekurangan Amerika itu, bahwa hukum masih bisa ditegakkan. Maka wali kota ketika itu yang cukup dekat dengan saya, namanya Michael Bloomberg, di tahun 2010 kita buka puasa bersama di rumahnya. Kebetulan saya duduk bersama satu meja. Dia adalah salah seorang yang mendukung penuh pendirian masjid itu. Dia adalah Yahudi, wali kota New York yang 70% penduduknya menentang pendirian masjid itu. Saya tanya, Mr. Mayor, kenapa Anda mendukung pendirian masjid itu? Dia katakan, saya tidak mendukung masjidnya. Saya juga tidak mendukung Anda sebagai orang Islam. Saya tidak mendukung proyek Islamnya. Loh, maksudnya apa? Dia katakan yang saya dukung dan yang saya pertahankan adalah konstitusi negara saya yang menjamin hak setiap orang untuk menjalankan agamanya. Dan mendirikan masjid adalah bagian dari menjalankan agama. Kecuali kalau ada aturan-aturan yang dilanggar. Tapi ternyata nggak ada aturan yang dilanggar. Maka Michael Bloomberg mendukung mati-matian masjid itu. Kenapa saya dekat dengan Michael Bloomberg? Salah satunya karena itu. Dan sampai sekarang ini saya apresiasi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin mengatakan begini. Kalau kita berbicara tentang media, memang media sangat krusial sekali dalam menentukan wajah sesuatu, termasuk wajah Islam kita, khususnya di dunia barat. Maka apa yang harus kita lakukan? Tadi Pak Dr. Fal sudah menjelaskan banyak. Tapi saya kira yang pertama, umat Islam mau tidak mau, walaupun kita katakan program jangka panjang, mudah-mudahan di Indonesia Basnas ini bisa mempelopori Pak Arifin, punya media sendiri. Ya. Kita nggak bisa lagi numpang-numpang kepada media yang memiliki agenda tersendiri, yang dipegang oleh orang-orang tertentu, yang punya kapital, yang punya modal. Umat Islam ini kaya-kaya sebenarnya. Hanya political will saja diperlukan. Ya. Orang Timur Tengah kok menyumbang sangat luar biasa kepada organisasi Yahudi. Ada teman saya yang menulis buku bersama saya namanya Mark Schreier, ya, Sons of Abraham, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, anak-anak Ibrahim. Itu organisasinya, penyumbang terbesar adalah orang-orang Arab, bukan Yahudi. Padahal organisasi Yahudi. Luar biasa ini orang Arab ini. Uangnya banyak sekali. Tapi tidak ada media. Maka umat Islam mau tidak mau, kalau mau survive, harus memiliki medianya sendiri. Ya, itu yang pertama. Kalau tidak, maka minimal seperti Pak Dr. Fal sebutkan tadi, kita harus memiliki relasi yang baik dengan media itu. Nah, untuk memiliki relasi yang baik dengan media ini, tentu diperlukan bagi umat Islam, khususnya mereka yang aktivis, diperlukan communication skill. Sebab salah satu kekurangan umat Islam dan khususnya para dai kita, para ulama kita, para aktivis kita adalah kurang mampu dalam mengkomunikasikan kebenaran itu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kebenaran itu nggak pernah berubah. Kebenaran akan tetap kebenaran, tapi bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu dengan komunikasi yang benar, ini yang kemudian menjadi catatan yang sangat penting. So, terkadang kita ini mengkomunikasikan Islam dengan komunikasi bulldozer. Ya, dihantam semuanya itu. Tidak pernah membangun, justru merusak. Atas nama Allah, atas nama Muhammad. Tapi kita sampaikan dengan cara-cara yang tidak benar, justru merusak. Dan oleh karenanya umat Islam harus mampu mengkomunikasikan Islam ini. Saya alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang ada pada saya, apakah itu kekurangan bahasa, ya, dan lain sebagainya. Ya, tadi dengan Fox News juga pernah. Fox News itu adalah TV yang paling anti-Islam di Amerika. Saya pernah. Dengan CNN, dengan NBC, dengan ABC dan sebagainya. Alhamdulillah. Kenapa? Saya memaksakan diri. Ya. Karena bagi saya, kalau kita tidak memaksakan diri dan tampil untuk mewakili Islam, maka kita akan diwakili orang lain. Sebelum 9/11, yang selalu berbicara mengenai Islam di Amerika adalah Yahudi atau Kristen. Alhamdulillah, setelah 9/11 itu sudah mulai bergeser. Karena kenapa? Kita mulai tampil di media. Ya, tapi sekali lagi, ini memang masalah komunikasi dan saya ingin kasih contoh sebagai terakhir ya. Suatu ketika saya diwawancara ini lelucon tapi benar.
Waktu saya imam di Islamic Center kota New York, saya didatangi oleh New York Times. Lalu dia tanya begini, kalau ada gay yang mau masuk di masjid Anda, apa kamu biarkan atau tidak? Saya katakan, ini cara menjawab kita ini. Bercanda tapi serius. Saya katakan, saya kan bukan menjaga pintu untuk bertanya kepada semua orang yang masuk ke masjid ini, apakah kamu gay atau straight? Apakah kamu gay atau bukan gay? Saya bukan menjaga pintu, saya bilang. Dia ketawa, tapi dia lanjutkan. Dia katakan, bagaimana kalau dia terbuka? I am a gay, saya banci atau LGBT, tapi saya mau masuk ke masjid. Saya katakan, semua manusia yang ingin menyembah Tuhannya punya hak untuk menyembah Tuhan di masjid ini. Nah, kenapa saya menyampaikan begini? Sebab kalau saya sampaikan bahwa tidak, maka sudah pasti bahwa Islam itu adalah menentang HAM, menentang kebebasan, tidak ada penghormatan kepada orang lain dan lain sebagainya. Tapi dilanjutkan lagi pertanyaannya. Bagaimana kalau dia minta dinikahkan? Ini gimana ini? Maka saya katakan begini. Anda pernah membaca kitab suci enggak? Pernah katanya. Loh, kitab suci yang saya baca itu saya bilang, baik di Torah maupun di Injil maupun di Quran, yang nikah itu kan Adam dengan Hawa, saya bilang. Pernah nggak ada dalam kitab suci manapun yang pernah nikah adalah Adam dan Musa, saya bilang? Nggak pernah kan? Jadi saya tidak akan pernah menikahkan Adam dan Musa, saya bilang. Yang saya nikahkan adalah Adam dan Hawa saja. Maksudnya apa begini Bapak dan Ibu sekalian? Menghadapi media massa itu terkadang santai-santai saja, tapi diperlukan kejelian dan kemampuan komunikasi. Dan ini adalah public relation issue di Amerika Serikat. Saya kira begitu, mohon maaf. Saya tidak terlalu panjang berbicara tentang media dan politik dan Islamofobia, tapi lebih banyak kepada mengenai pemilihan presiden tadi. Saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kita beri aplaus dari jauh kepada Bapak Dr. Samsi Ali atas penjelasannya dan pencerahannya, juga pengalaman beliau mengenai bagaimana Islam di Amerika. Nah, oke, selanjutnya saya menarik tadi ada beberapa poin, dan juga ini saya izin melaporkan Pak Samsi bahwa di sini cukup banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Samsi Ali dan juga kepada Dr. Valharmonis. Namun karena keterbatasan waktu, panitia hanya menyaring beberapa pertanyaan aja, Pak. Beberapa pertanyaan yang relevan dengan kondisi dan juga tema kita kali ini. Nah, beberapa pertanyaan yang masuk di sini ada pertama dari Yopi Makdori. Dia bertanya melalui streaming YouTube, Pak. Ramai media di Prancis, Charlie Hebdo membuat karikatur Nabi Muhammad atas nama kebebasan berekspresi. Nah, apakah hal-hal tersebut juga pernah terjadi, Pak, di Amerika selama Bapak berkiprah sebagai pendakwah? Nah, lalu juga bagaimana cara menghadapi media dan menepis berbagai stereotip atau stigma negatif yang ditumpahkan bertubi-tubi kepada Islam? Nah, itu pertanyaan satu, Pak. Lalu kedua, dari Arsih Mawarahmah, ini mahasiswa S2 Hubungan Internasional dari Universitas Paramadina. Beliau bertanya kepada Pak Dr. Samsi Ali dan juga kepada Pak Harmonis, bagaimana perspektif tentang politik identitas yang dilakukan Joe Biden dalam kampanye kemarin dalam pergerakan politik untuk menarik perhatian suara Amerika yang menyintai kedamaian dan terkait juga dengan isu tentang rasisme. Nah, tentu kita beberapa sempat viral ya, Pak, ya, bahwa ada pernyataan Biden yang dia terlihat berbincang dengan salah seorang Muslim, di situ mengatakan bahwa ada seorang Muslim yang menyampaikan keluh kesahnya dan dia menjamin bahwa umat Islam akan safety intinya bersama dengan Biden. Nah, apakah ini juga bagian dari komunitas politik, Pak, yang dilakukan oleh calon presiden tentunya, apalagi momen-momen seperti ini gitu, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, Pak, sejauh mana pergerakan yang sudah dilakukan Pak Samsi, ini khusus untuk Pak Samsi Ali, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pergerakan yang sudah dilakukan Pak Samsi sebagai salah satu perwakil dari umat Islam di Amerika dalam menangani bad perspektif tentang tentang Muslim di Amerika, terutama pada masa Presiden Donald Trump. Nah, seperti yang tadi juga dikatakan oleh Dr. Samsi Ali bahwa memang rasisme sangat insentif dan sangat tinggi gitu terjadi di pemerintahan Donald Trump yang
4 tahun yang lalu. Nah, lalu juga seperti apa upaya menepis hal demikian gitu, dan juga hubungan bagaimana hubungan sesama dengan pemuka-pemuka agama lain antara Dr. Samsi Ali dan juga pemuka Yahudi, Kristen, dan juga agama lain yang tumbuh di Amerika. Demikian, tadi ada beberapa pertanyaan. Saya berikan kesempatan dulu kepada Dr. Harmonis untuk menjawab pertanyaan terkait dengan politik identitas ya, mungkin ya lebih tepatnya politik identitas dan juga isu yang dibawa oleh salah satu kampanye. Ini kan juga terjadi gitu Pak di Indonesia, dan ini terkadang menjadi framing tersendiri buat media kita, bahkan ini menjadi gorengan empuk lah di tempat kita gitu kan. Oke, silakan Dr. Harmonis untuk menyampaikan. Ya, terima kasih kepada teman yang dari Pramadina. Lazimnya ketika orang mencalonkan diri jadi tokoh, termasuk dalam ini mungkin ya presiden lah, namanya perdana menteri, dia selalu mengamati perkembangan yang terjadi. Ini sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Kenapa? Dengan memahami perkembangan yang terjadi, dia akan melakukan atau membuat sebuah strategi, ya kan, yang sesuai dengan. Saya lebih tegas adalah sebelum seorang mencalonkan diri jadi tokoh, biasanya dia terkait dengan kira-kira kecenderungan pemilih itu seperti apa. Nah, ini penting. Nah, termasuk dalam konteks tadi politik identitas, bahwa ketika Joe Biden mencalonkan diri sebagai presiden, nah, saya tidak tahu persis ya timnya seperti apa, tapi yang jelas tentu dia mendapatkan informasi bahwa kan, kecenderungan yang terjadi di Amerika bahwa Islam itu diposisikan pada posisi yang tidak menyenangkan, seperti di Pak Samsi sudah menjelaskan gitu kan, bahwa ketika Donald Trump jadi presiden ternyata umat Islam tidak berada pada posisi yang diuntungkan. Nah, artinya apa? Donald Trump membangun opini kan dengan berbagai cara kan, yang memposisikan umat Islam pada posisi yang saya katakan tadi tidak diuntungkan. Nah, ini dibaca oleh kelompoknya atau secara pribadi oleh Joe Biden. Makanya tadi dia melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok tadi. Nah, termasuk dalam ini adalah kelompok Islam yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat Amerika. Nah, terlepas dari jumlah, saya nggak tahu angkanya berapa, mungkin nanti Pak Dr. Imam Samsali bisa menjelaskan. Dari sekian pemilih Amerika itu berapa persen umat Islam? Nah, sebenarnya data ini juga bisa kita carilah dari media sosial teman-teman ya. Tapi saya juga berharap nanti mungkin dipertegas oleh Pak Imam Samsi Ali, kira-kira berapa persen umat Islam. Ini yang paling penting. Nah, bagaimanapun kan, banyak atau sedikitnya pemilih itu merupakan bagian yang punya kontribusi terhadap orang terpilih atau tidak. Nah, teman-teman, makanya dalam kajian selalu ada namanya faktor demografi. Ini nggak bisa kita hindari. Nah, identitas bagian dari kajian demokrasi itu, kajian dari demografi itu. Nah, Islam sebagai sebuah kelompok, sebagai komunitas, sebagai sebuah identiti masyarakat Islam yang ada di Amerika, bagaimanapun kan punya peran. Kalau bahasa yang simpelnya misalnya, kalau seorang jadi presiden itu mesti dipilih atau memperoleh suara katakan 10 juta dan umat Islam bagian 10 juta itu misalnya, dan itu pasti kan punya kontribusi terhadap keberhasilan yang bersangkutan. Nah, sementara umat Islam katakan tadi tidak merasakan kan sesuatu yang diuntungkan ketika Donald Trump, seperti tadi Pak Dr. Samsi sudah menjelaskan kan, dibikin beberapa kebijakan yang membuat tadi dari orang boleh Timur Tengah, beberapa negara yang di quote and quote sebagai negara biangnya teroris, katakan gitu, itu kan tidak dibenarkan masuk Amerika. Dan
Nah, untung saja ini tidak berlanjut. Kalau berlanjut seperti yang disebut oleh Pak Imam tadi, dalam kemungkinan saya bisa saja Malaysia. Kenapa Malaysia di Indonesia? Karena yang saya pahami, saya ketika kuliah di Malaysia, di UKM, itu istilahnya memang mereka Islamnya cukup bagus menurut saya, teman-teman. Kenapa? Ya kan? Karena contoh yang paling simpel saya adalah ketika di sana ada namanya Pak Samsi, ada nama Al Hijrah TV, Pak Imam. Al Hijrah TV itu adalah televisi yang berada di bawah jabatan Perdana Menteri. Dan itu televisi menurut saya termasuk televisi tanda kutip yang mempunyai identiti, kalau tidak politik identitas. Jadi identiti politik Islam. Contoh sederhananya adalah anchornya, pembawa acaranya, newsnya itu adalah orang-orang yang perempuan pakai jilbab. Dan slot-slot iklannya itu biasanya digunakan bukan iklan komersial, tapi iklan religius. Contohnya adalah baca hadis, baca pesan-pesan ulama, dibaca Al-Quran, 1-2 ayat atau 1-2 hadis. Ini menarik menurut saya di Al Hijrah TV di Malaysia itu. Nah mungkin juga ini di antara mungkin yang menjadi besar. Jadi tegasnya teman dari Permina tadi adalah bahwa ya politik identitas itu tidak bisa kita hindar dimanapun di dunia ini. Termasuk kan di Amerika sekalipun. Kenapa? Karena tidak ada masyarakat itu yang homogen. Masyarakat pasti masyarakat yang homogen. Dalam bahasa regulasi disebut dengan ada yang namanya diversity. Tidak ada yang namanya unity. Nah, apalagi dalam kajian-kajian. Makanya sekali lagi, pikiran pendapat saya adalah bahwa kan politik identitas itu juga mempengaruhi kan keberhasilan seseorang dalam menggapai sebuah cita-citanya, apakah menjadi presiden atau bukan. Itu. Kemudian bagi saya yang terpenting dari kata Pak Samsi tadi adalah bahwa kan di mana dunia ini teman-teman tidak ada yang namanya kan fenomena Islamfobia. Itu bahasa tegasnya adalah fenomena Islamfobia di mana dunia ini pasti ada. Setiap zaman, setiap waktu. Kalau kita baca sejarah zaman Nabi juga ada kok. Cuma mungkin terminologinya saja yang berbeda, substansinya sama saja. Karena menurut saya kita bukan berarti tidak setuju dengan Islam terminologi, tetapi yang paling penting bagi saya adalah Islam terminologi penting, lebih penting adalah Islam yang substantif itu paling penting. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Imam Dok Samsi Ali untuk menyampaikan pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh netizen dan juga beberapa peserta. Silakan, Pak. Baik, jadi yang pertama tentang apakah di Amerika itu pernah juga terjadi pembuatan karikatur-karikatur tentang Nabi ya? Ya, betul. Itu pernah terjadi walaupun tidak di blow up, ya, sebesar seperti apa yang terjadi di Denmark di beberapa tahun yang lalu dan kemudian yang terakhir di Prancis beberapa hari yang lalu. Apalagi kalau kita melihat di media sosial, itu seringkali terjadi seperti itu. Nah mungkin yang paling pernah heboh di Amerika itu adalah rencana seorang pastor dari Florida untuk membakar Al-Quran. Ya, the Burning Quran Pastor, ketika itu Pastor James namanya, ingin membakar Al-Quran ketika itu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi, ya. Saya di dalam menyikapi tentang fenomena seperti ini selalu mengatakan begini. Ada dua ujian yang sekaligus terjadi untuk kita. Yang pertama adalah ujian iman. Ketika Nabi kita di-insult, ketika Nabi kita dihina, direndahkan, ya, diserang, maka ada ujian iman yang terjadi di situ. Bagaimana rasa iman kita saat itu? Kalau kita biasa-biasa saja, tidak tersentuh, tidak merasa sakit, tidak merasa marah, maka mohon maaf pergi dulu ke bengkel hati. Hatinya ada masalah itu. Karena iman itu bersentuhan dengan hati kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sampai saya lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia gitu loh. Tadi Nabi kita diserang, Nabi kita dihina, tapi kita ini ketawa-ketawa, malah kita membela-bela misalnya. Ada masalah hati di situ, masalah iman. Pergi dulu ke bengkel hati gitu. Ya. Maka ini ujian iman. Tapi pada saat yang sama, kita juga sedang teruji dalam karakter dan moralitas, akhlak kita. Pertanyaannya adalah,
Kalau seandainya Nabi sendiri yang mengalami itu, dihina, direndahkan, dituduh sebagai kadzabun, sahirun, majnunun yang disebutkan dalam Al-Quran itu, apakah kemudian serta-merta beliau menusuk orang, membunuh orang? Apakah kemudian beliau akan menempelin orang atau bahkan berkata kasar kepada orang? Coba kita baca seluruh sirah, catatan sejarah Rasulullah SAW. Nah, ini yang pernah menjadikan saya di tahun 2001, ketika saya membuka kelas khusus non-muslim, ketika itu di Islamic Center ya. Ada non-muslim, ini cerita lama yang sering saya ulang-ulang di mana-mana. Ada seorang non-muslim, orang putih datang ke kelas saya. Dia hanya berdiri di pintu, menunjuk-nunjuk, mengutuk gitu, mencaci maki. Yang dicaci maki bukan saya. Yang dicaci maki adalah Rasulullah SAW. Bayangkan. Ya dulu kan kita ini pernah belajar tapak suci ini, sudah hampir melompat juga kita ini. Ya. Pak Arifin udah hampir melompat juga ini tapak suci kita kan. Saya dulu ini juara nasional silat di Bandung tahun 85 gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman Amerika, jadi saya biasa bilang sama teman Amerika, Anda besar, Anda tinggi, tapi hati-hati. Ya, don't even try me, jangan coba-coba, saya bilang. Saya udah hampir melompat gitu. Tapi kemudian saya berimajinasi, imajinasi sederhana. Kalau seandainya Nabi ada di samping orang tersebut, yang mencaci maki beliau, yang menghina beliau, apa kira-kira Nabi langsung angkat tangan dan menempeleng? Kira-kira begitu. Saya berimajinasi saja. Saya berimajinasi Nabi akan tersenyum kepada dia. Dan pasti akan menyapa dengan baik. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Maka saya kemudian diam. Lalu kemudian dia ngoceh, akhirnya capek barangkali dia pulang. Setelah pulang saya ikutin, saya katakan, "Sir." Dia balik, "Yes, boleh nggak jabat tangan?" Saya bilang. Jabat tangan kita sambil saya tersenyum. Tapi hati saya sakit itu. Ini ujian iman nih. Tapi saya tersenyum sama dia, jabat tangan gitu. Lalu saya mengatakan, "Thank you for coming." Lalu dia pulang, selesai. Terima kasih udah datang, dan dia pulang. Minggu depannya datang lagi. Saya kira dia mau marah lagi. Dia mau menghina Nabi, dia mulai duduk. Saya justru yang nggak tahan tanya, "Kenapa kamu datang lagi?" Saya bilang. Dia katakan, "Karena beberapa malam terakhir ini nggak bisa tidur," katanya. Saya ini kebetulan lahir di sebuah kampung yang katanya jampi-jampinya kuat. Saya bilang, "Rasakan jampi-jampinya orang Kajang," saya bilang. Ini orang Kajang ya, saya orang Kajang. Tapi saya tanya, kenapa nggak bisa tidur? Nah, rupanya orang Amerika itu punya karakter, salah satunya karakternya adalah feeling guilty cepat, merasa bersalah. Jadi kalau mereka bersalah pasti cepat mengakui. Beda dengan kita, kalau senggolan di jalan pasti kata kasar dulu yang keluar kan. Kalau orang Amerika pasti akan mengatakan, "Excuse me sir, I'm sorry." Mohon maaf gitu. Pasti mereka minta maaf. Maka dia belajar Islam. Teman kita ini namanya Matthew, belajar Islam 6 bulan dan pada akhirnya bersyahadat, alhamdulillah. Orang yang benci, orang yang menghina Nabi, tapi dia datang. Inilah ujian iman dan ujian akhlak sekaligus. Maka kalau ditanya tentang bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini, tentu panjang ceritanya, tapi salah satunya adalah balik stigma yang mereka bangun. Stigma yang mereka bangun adalah Islam itu keras, Islam itu jahat, Islam itu pembunuh. Balik itu dengan apa? Dengan senyuman, dengan akhlak, dengan perilaku. Artinya apa? Orang Islam perlu membangun ketauladanan. Dakwah yang paling efektif itu ketauladanan, bukan ceramah berapi-api. Saya orang Makassar, bisa juga ceramah berapi-api. Tapi saya sadar, dakwah dengan ceramah itu hanya 10%, 15%. Ya, Kiai Ahmad Dahlan itu berulang-ulang menyampaikan surah Al-Ma'un. Ya, artinya apa? Ya bukan ceramahnya di situ, prakteknya sudah nggak kita praktekkan Islam ini, kan begitu. Ya, maka itu cara kita menghadapi cara-cara yang seperti ini saya kira. Kemudian yang kedua dari Mbak Mawaddah Warahmah, ini nama yang unik sekali ini. Mawaddah Warahmah, mudah-mudahan sudah menikah dan sudah merasakan Mawaddah Warahmah itu. Pertanyaannya adalah tentang Joe Biden dengan political identitas. Sebenarnya justru yang melakukan political identitas itu atau politik identitas adalah Donald Trump. Karena Donald Trump itu dengan istilah Make America Great Again, menjadikan Amerika hebat lagi. Kata hebat itu diterjemahkan Making America White Again, putih lagi. Kenapa Donald Trump ingin menjadikan Amerika putih lagi? Karena ingin balas dendam kepada Barack Obama. Kok ini ada Afro-American yang pernah tinggal di Matraman Dalam, ya, barangkali pernah sholat di masjid juga, kok tiba-tiba jadi presiden Amerika gitu loh. Maka Donald Trump itu marah, orang putih itu marah. Makanya dia memakai apa? Rasisme sebagai bahagian dari kampanye itu. Making America again itu white again, maka white supremacy meninggi dan lain sebagainya. Jadi yang melakukan political identity atau politik identitas itu Donald Trump.
Nah, bagaimana dengan pendekatan Biden kepada orang Islam? Ya sebenarnya itu healing, itu obat, ya, ingin mengobati apa yang sudah rusak Donald Trump. Karena Donald Trump, Joe Biden sadar kita selama ini di pressure, ditekan sangat luar biasa, ya. Nah, disinilah saya kira pertama ketulusan Joe Biden, karena kalau dia sebenarnya ingin mendapatkan suara banyak orang putih, ya tentu dia ikut-ikutan seperti Donald Trump, karena mayoritas penduduk Amerika masih putih, ya. Tapi saya kira dia berani, ya, menentang itu demi untuk sebuah value, sebuah nilai Amerika yang dibanggakan, dan nilai itu adalah kesetaraan. Ya, maka dia mendekatkan kepada orang hitam, orang Hispanik, kepada orang Muslim, ya, dengan janji tentunya. Janji politik ya janji politik. Kita akan lihat nanti bagaimana. Tapi minimal kita sudah terhibur dengan janji itu kan. Daripada sudah dipraktekkan memang. Donald Trump tidak melakukan pendekatan, sudah mempraktekkan, ya, menekan kita. Kalau Joe Biden ya minimal ada janji itu sudah menghibur lah bagi kita. Tinggal kita menagih janji tersebut. Tapi intinya adalah, Joe Biden saya kira dia tulus dalam hal ini, melakukan pendekatan dan ingin memperbaiki image yang sudah rusak oleh Donald Trump. Kalau ditanya tentang berapa jumlah pemilih orang Islam, ya memang sebenarnya sejujurnya, orang Islam itu lebih besar daripada orang Yahudi sendiri. Ya. Orang Islam di Amerika sekarang ini ada sekitar 12-13 juta. Orang Yahudi itu hanya sekitar 5 juta saja. Hanya saja memang ya mereka memiliki kekuatan lobby. Maka di Kongres itu ada 4 kekuatan lobby yang paling kuat. Yang pertama adalah lobby Yahudi Israel. Yang kedua adalah lobby senjata. Yang ketiga adalah lobby gay, ya, LGBTQ. Dan yang keempat adalah lobby tembakau, smoking, cigarette. Inilah 4 lobby yang terkuat di Kongres. Maka Yahudi begitu sangat kuat di Amerika karena memiliki kekuatan lobby yang sangat luar biasa. Kenapa mereka punya lobby? Mereka punya duit, punya dana. Dan karena punya dana mereka menguasai media. Dan media bisa memutihkan yang hitam dan menghitamkan yang putih. Media bisa menjatuhkan seorang politisi di Amerika Serikat. Maka itulah kekuatan Yahudi. Nah saya pribadi, ya, melakukan pendekatan kepada masyarakat lain termasuk masyarakat Yahudi. Bukan saja karena kita perlu dukungan mereka. Bukan hanya karena kita perlu, memang kita perlu dukungan mereka. Bayangkan kalau orang Yahudi menyuarakan suara Islam. Dan itu sudah beberapa kali berhasil. Tapi yang terpenting adalah saya ingin belajar kenapa mereka bisa menjadi kuat. Kenapa orang Yahudi yang kecil jumlahnya itu bisa memiliki kekuatan yang hebat di Amerika? Apa rahasianya? Itu yang saya pelajari sebenarnya. Ya. Maka saya menulis buku bersama pendeta Yahudi yang pengantarnya Presiden Bill Clinton. Saya membawa Yahudi ini ke Indonesia waktu itu, ketemu Pak JK, sampai ketemu Muhammadiyah juga, dan pengurus NU, dan kita sempat ke Paramadina ketika itu memberikan presentasi tentang buku kita, sampai ke Jogja di UGM. Ya, memberikan bedah buku ketika itu bersama pendeta Yahudi ini. Ya, kenapa saya melakukan ini semua? Bukan kita tidak loyal lagi kepada Palestina, tidak. Masalah Palestina masalah yang prinsip dan saya tidak akan berubah dalam hal ini. Tapi justru yang ingin kita sampaikan adalah pertama, Muslim itu bisa bekerja sama asal saling menghormati. Yang kedua, jangan dipersepsikan bahwa Muslim itu tidak bisa bersahabat, bahkan selalu membenci orang. Saya ingin membalik stigma itu. Ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan ya. Jumlah pemilih orang Islam di Amerika cukup besar. Ya. Malah tahun ini sebenarnya cukup menjadi penentu. Yang paling menentukan tahun 2000 itu waktu pemilihan Al Gore dengan George W. Bush ya, tahun 2000. Yang menentukan sebenarnya itu orang Islam. Kenapa W. Bush menang? Perbedaan suaranya cuma 3.000 saja, bayangkan. Kekalahan Al Gore tahun 2000 dari George W. Bush itu hanya 3.000 suara di Florida. Tapi Al Gore langsung mengakui George W. Bush sebagai pemenang. Beda dengan Donald Trump. Sudah hampir 5 juta nggak diakui juga yang menang. Itulah karakternya Donald Trump. Ya. Dan yang menentukan ketika itu adalah orang Islam. Kenapa? Karena suara orang Islam diberikan kepada George W. Bush. Kenapa diberikan kepada George W. Bush? Karena Al Gore mengangkat calon wakil ketika itu Yahudi, namanya Lieberman dari Connecticut. Gara-gara calon wakilnya Yahudi, maka orang Islam tidak mau mendukung Al Gore. Maka terpilihlah Bush yang kemudian melakukan perang ke Afghanistan. Ya, itu akibat dari salah pilih kita ketika itu. Itu ijtihad politik ya. Jadi ijtihad politik itu bisa benar. Di Indonesia juga saya sering melakukan ijtihad politik. Waktu pemilihan Jokowi pertama kan saya dukung Jokowi JK. Nah, pemilihan Jokowi kedua ini saya dukung Prabowo itu. Nah, rupanya dua-duanya salah saya. Nah, yang terakhir sekali, bagaimana pergerakan dalam menangani ya tentang iya. Jadi banyak sekali yang telah kita lakukan zaman Donald Trump itu. Mungkin satu saja yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah di tahun 2017 ketika Donald Trump mengeluarkan kebijakan melarang orang Islam masuk Amerika.
saya mendekati tokoh-tokoh agama di Amerika, khususnya di kota New York. What you can do for me? Apa yang Anda bisa bantu untuk kami orang Islam? Ada seorang pendeta Yahudi mengatakan begini, ayo kita melakukan konferensi pers. Saya mengatakan ini bukan lagi konferensi pers. Ini undang-undangnya sudah keluar, orang Islam sudah dilarang. Apa yang harus kita lakukan? Lalu dia mengatakan, kalau begitu kita, satu-satunya adalah kita harus demonstrasi. Maka kita pimpinlah demonstrasi, saya memimpin ketika itu. Demonstrasi puluhan ribu orang keluar di Times Square. Bisa dilihat di YouTube itu. Judulnya Today I Am a Muslim Too. Hari ini saya juga Muslim. Puluhan ribu non-Muslim keluar ke jalan-jalan mendukung orang Islam. Hari ini saya juga Muslim. Kalau Anda melarang orang Islam masuk Amerika, larang dulu saya. Itulah motto yang terjadi ketika itu. Jadi pendekatan-pendekatan kepada non-Muslim, kepada teman-teman interfaith di sekitar kita sangat luar biasa kita lakukan demi menghadapi Donald Trump. Mungkin banyak yang terkejut bahwa masyarakat yang paling banyak mendekati kita di zaman Donald Trump ini adalah masyarakat Yahudi. Kenapa masyarakat Yahudi? Karena dengan naiknya white supremacy, orang putih yang radikal itu, maka yang paling menderita dan yang paling takut sebenarnya adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi takut? Karena white supremacy itu adalah benih-benih dari Hitler. Maka orang Yahudi itu ketakutan. Maka mereka melakukan pendekatan kepada kami. Dan itulah sebabnya kami melakukan kerjasama untuk menentang white supremacy di Amerika Serikat. Nah, Donald Trump untuk mendapatkan dukungan kembali dari masyarakat Yahudi, apa yang dia lakukan? Diakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dipindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Dan ini orang yang kebal muka, tidak peduli dengan aturan. Undang-undang, resolusi PBB jelas. Bahwa Yerusalem adalah kota yang sedang diperselisihkan dan tidak ada pihak yang boleh mengakuinya. Tapi don't care lah. Donald Trump ini nggak peduli lah. Namanya juga kebal muka. Dia tetap mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel. Untuk apa? Untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Yahudi yang merasa selama ini korban daripada white supremacy, rasisme yang dibangun oleh Donald Trump. Jadi pendekatan kepada tokoh non-Muslim alhamdulillah sangat intensif sekali. Dan saya memang dikenal sebagai imam yang sangat membangun kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan. Halo, ya oke, terima kasih. Selanjutnya ini sangat banyak pertanyaan yang masuk melalui kolom chat di Zoom dan juga YouTube, Pak Samsi. Selanjutnya saya mencoba untuk membuka apakah dari Dr. Samsi Ali bersedia untuk menjawab satu pertanyaan lagi? Ya boleh, silakan. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari salah satu dosen UMJ, Bapak Amin Sabana. Beliau menyampaikan sedikit pendapat dan juga pertanyaan mengenai melihat permasalahan di Amerika bukan hanya sekadar Islamofobia saja, tetapi negara juga rasis terhadap orang Amerika sendiri yang berkulit hitam. Sehingga harapan besar ketika Obama menjadi presiden kulit hitam di sana. Pada tahun 2007 beliau sempat ke sana saat Bush menjadi presiden, dan 2010 saat Obama yang menjadi presiden untuk program pertukaran penggiat media AS dan negara Islam termasuk Indonesia. Nah, Pak Amin sendiri mengatakan bahwa upaya dialogis juga perlu dan penting di samping melalui jalur politik media yang tampak sulit untuk umat muslim kuasai saat ini. Nah, pertanyaan beliau, seberapa optimis kelompok muslim di Amerika nanti dalam membangun dialogis saat Biden memimpin? Terlebih lagi Biden termasuk konon katanya berasal dari Kristen Ortodoks. Nah, mungkin ini bisa sedikit ada beberapa hal yang belum diketahui dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Samsi Ali. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya dari Hendra Hidayat, mahasiswa Mikom UMJ 2020. Nah, beliau tanya kepada Pak Dr. Harmonis, bagaimana cara menguasai media dan partai Islam bila secara kapital kita masih lemah dan selalu berada di bawah bayang-bayang para penguasa, dan seberapa besar arus informasi nilai-nilai Islam ini bisa diinternalisasi di lembaga pendidikan. Nah, demikian tadi saya persilakan Dr. Harmonis untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hendra Hidayat terlebih dahulu. Ya, makasih Pak Moderator, Pak Hendra. Memang menguasai media itu ada dua cara, atau bahasa lainnya, kalau kita ingin sukses, kan, cek
kalau kita ingin sukses melakukan sesuatu dengan media, tentu cara yang pertama kita harus memiliki media. Nah, tadi Pak Imam Samsudin menjelaskan sebenarnya umat Islam itu punya kapital, punya duit, punya uang untuk membangun atau memiliki sebuah media. Cuma persoalan kemudian adalah tergantung kepada umat Islam itu sendiri. Saya mengatakan begini, Islam seseorang itu memang melalui berbagai cobaan atau ujian. Di antara ujian yang terpenting adalah bagaimana kita merealisasikan nilai-nilai Islam itu dengan segala potensi yang kita miliki, termasuk tadi adalah melalui media. Nah, memang realitas mengatakan bahwa kan, kekuatan kapital itu kalau kita lihat dalam konteks Indonesia itu bukan berada pada orang Islam tanda kutip ya. Saya mengatakan Islam yang sesungguhnya itu menurut saya paling penting. Nah, kalau begitu ada cara lain yang bisa kita lakukan seperti kajian media relation misalnya. Kita harus mempunyai relasi. Saya lihat tadi menarik yang dilakukan oleh Pak Imam Samsi ya. Kita memang harus membangun komunikasi yang bagus dengan segala pihak. Kalau boleh saya contohkan, Nabi Muhammad SAW itu tidak membeda-bedakan, kan? Dia harus berkomunikasi dengan siapa? Tidak. Semua masyarakat, semua orang, kan dilakukan. Artinya Nabi melakukan komunikasi dengan siapa saja. Dia nggak lihat nama orang Yahudi atau bukan. Tidak. Nah, sekarang tugas kita adalah, kan tentu harus kita membangun komunikasi yang bagus. Nah, komunikasi yang bagus menurut saya dalam teori kan dikatakan dengan yang pahami dengan siapa kita berhadapan. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang katakan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang fobia tadi, nah tugas kita adalah, nah tadi sudah contohkan, berikan contoh terbaik, itu yang paling penting. Nah, contoh terbaik ini yang menurut saya memang harus dimulai dari kita. Nah, saya mau menyederhanakan saya begini. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya kapital membangun media, maka tugas kita membangun relasi dengan orang-orang punya media. Nah, membangun relasi dengan media berarti teman-teman tadi ya pendekatannya adalah pendekatan yang pendekatan yang frontal. Menurut saya pendekatan yang diplomatis sangat penting. Nah, komunikasinya tentu komunikasi. Dalam teori komunikasi begini, sesuatu yang baik jika disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka kemungkinan hasilnya tidak baik. Nah, kita selalu diajarkan sebut dengan di komunikasi itu ada namanya komunikasi problem nanya. Ada masalah-masalah komunikasi. Ada masalah yang terpenting dari sekian masalah komunikasi itu adalah masalah pahami dengan siapa kita berhadapan. Nah, kalau kita berhadapan sekali katakan tadi orang-orang yang menurut saya terjadinya Islamofobia itu sebenarnya pemahaman yang tidak utuh tentang Islam. Artinya apa? Informasi yang diperolehnya tentang Islam itu bukan informasi yang komprehensif. Nah, itu yang paling penting. Nah, karena dia melihat hanya sepihak, mungkin ada perilaku dalam kutip ya, orang yang punya identitas Islam, punya KTP Islam, mengakui Islam, sementara perilakunya tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Itu yang benar. Makanya tugas kita adalah sekali lagi teman-teman yang tidak memiliki kan modal, tidak punya media, membangun media, caranya bagaimana tadi membangun relasi dengan media. Membangun relasi media melalui apa? Tentu katakan tadi melalui apa? Pendapat, melalui komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi verbal, itu yang paling penting. Itu nah. Karena memang seperti kita pahami memiliki media, terutama media penyiaran, broadcast itu modalnya tidak sedikit, modalnya banyak. Tapi saya sebenarnya optimis kalau umat Islamnya memang kan Islam yang sesungguhnya, kan dalam Islam kan udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam itu secara
kafah secara komprehensif, dia tidak setengah-setengah itu kan. Karena memang ada juga dari kita, yang saya nggak tahu mungkin termasuk juga saya, bahwa Islam kita itu masih Islamnya sekedar ungkapan kata-kata saja. Kita hanya manis di bibir saja, sementara dalam prakteknya kita masih jauh dari harapan. Tuh. Yang berikut adalah bagi saya, perjuangan tidak pernah kenal kata akhir. Mungkin hari ini kita masih belum bisa memiliki media. Kita masih belum mampu meyakinkan orang-orang media bahwa Islam itu bukanlah Islam seperti yang dipayangkan oleh, katakan seperti di Prancis, Islam radikal, Islam intoleran, Islam apalagi teman-teman. Nah, tugas kita sekali lagi adalah tentu ya ini proses untuk mencapai itu perlu kita yakini. Dan Nabi pun merubahnya tidak sebentar teman-teman ya, apalagi kita bukan Nabi juga, kita hanya adalah bagian kecil dari umat Islam yang punya kemampuan serba terbatas. Ya, terkait itu mungkin Pak Endra yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pada Dr. Imam Syamsi Ali dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Amin Sabana ya tadi, dari Pak dosen kita juga di UNJ. Silakan Pak. Baik, saya kira saya ingin mulai dengan mengatakan begini ya. Kalau kita berbicara tentang Amerika, maka tentu kita berbicara tentang sebuah institusi ya. Dan institusi Amerika itu sangat kuat. Ini berbeda dengan kita di Indonesia. Institusi kenegaraan kita ini masih sangat rapuh. Sehingga terkadang yang menentukan di negara kita itu ketua partai. Kalau ketua partainya saling tersenyum, ya rakyat kita saling tersenyum. Tapi kalau ketua partai diantaranya tidak mau salaman, rakyat kita juga nggak mau salaman. Karena negara masih ditentukan oleh individu-individu. Tapi Amerika ini beda. Amerika ini punya institusi yang sangat kuat. Dan oleh karenanya, Donald Trump pun menjadi presiden yang sangat tidak presidensial. Yang memang ditakdirkan oleh Allah lah jadi presiden. Tapi ditakdirkan itu sebagai cobaan bagi Amerika. Amerika tidak banyak goncang. Walaupun ada kekisruhan-kekisruhan yang terjadi sana-sini. Misalnya rasisme meninggi, kita tahu. Bagaimana orang hitam semakin termarginalkan. Kita kenal kekerasan-kekerasan kepada orang hitam semakin terjadi-jadi. Kekerasan kepada orang Islam. Ya, di North Carolina atau di Charlotte. Ketika itu ada 3 ya, student dibunuh dengan dengan assassination style lah, ditembak ya ketika itu. 3 orang murid ya, mahasiswa kalau nggak salah, orang Arab. Kemudian apa yang terjadi di Philadelphia kepada masyarakat Yahudi, ya, dan tentunya inspirasinya kepada Christchurch di New Zealand. Nah ini kan bahagian daripada apa yang ditimbulkan Donald Trump. Tapi Amerika sendiri tidak terlalu goncang, perekonomiannya tetap stabil, gitu. Ya. Walaupun perekonomian secara menengah ke bawah banyak yang menjadi korban karena perhatian Donald Trump ya ke atas. Dia sendiri bayar pajak hanya $750 tahun 2016-2017. Yang pekerja jalanan pun membayar lebih banyak pajaknya daripada Donald Trump gitu. Memalukan bagi Amerika sesungguhnya. Tapi inilah yang terjadi. Amerika is America. Sangat kuat secara institusi. Ya. Lalu bagaimana dengan Biden ini? Apakah kita akan lebih optimisme? Tentu iya. Saya pribadi melihatnya sangat optimis dengan Biden ini. Ada beberapa alasan ya. Tentunya pertama, karena saya melihat secara pribadi Biden ini memiliki hati minimal. Punya hati. Ada orang yang tidur itu. Jadi punya hati. inilah salah satu makna daripada Zoom ya. Jadi Biden ini masih punya hati gitu. Kenapa punya hati? Karena Biden itu kalau kita pelajari sejarah hidupnya telah mendapat cobaan yang sangat banyak. Ketika pertama kali terangkat menjadi senator, masih berumur 25 tahun, istri dan anaknya ketika itu tabrakan, meninggal. Ya. Jadi sudah ada cobaan. Pasti waktu itu sudah merasa ada sesuatu. Gitu. Dia bukan beragama Kristen Ortodoks, dia agama Katolik. Si Biden itu. Ya. Jadi penilaian saya minimal bahwa Biden ini masih punya bekal hati, compassion. Ada rahmah kasih sayangnya di situ. Ya. Dan saya melihat dia karakternya seperti itu. Kenapa dia malah akhir-akhir ini dituduh dengan pedofil segala macam? Karena memang dia sangat sayang kepada anak-anak yang anaknya sendiri mati waktu masih kecil ketika itu. Tapi kemudian namanya juga kampanye hitam, dituduh jadi pedofil gitu.
Nah, itu saya lihat viral di Indonesia juga yang anti Biden. Banyak juga pendukung Trump di Indonesia saya lihat. Nah, yang kedua, kenapa saya optimis dengan Biden ini? Karena dia pengalaman politiknya panjang sekali, dari umur 25 tahun. Dan sudah pastilah makan garamnya itu sudah banyak. Ya. Bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan. Dan tentunya di dalam gerakan politik yang panjang ini sudah banyak belajar tentang Amerika dan masyarakat Amerika. Tentu dia sudah sangat paham tentang yang disebut dengan diversity keragaman yang ada di Amerika, termasuk eksistensi agama Islam. Dan yang terpenting pula bahwa dia adalah wakilnya Barack Obama yang ketika itu jelas kita merasa lebih aman dan nyaman di zaman Barack Obama. Ada posisi-posisi penting yang saya sebutkan tadi itu diduduki oleh orang Islam. Ya. Dan tentunya satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, kenapa kita optimis dengan Biden, dan ini khususnya dalam konteks Palestina Israel ya, walaupun saya tidak terlalu yakin, tapi minimal ada harapan lah di situ. Biden itu keturunan Irlandia Utara, Irish. Dan salah satu negara di dunia ini, coba lihat, baca, cari, tahu. Salah satu negara di dunia ini yang selalu mendukung perjuangan teman-teman Palestina kita adalah Irlandia Utara. Dan Biden berdarah Irish. Ya. Maka itu bagian dari harapan sebenarnya. Mungkin orang tidak terlalu banyak mengambil sebagai sesuatu yang penting, tapi saya melihat itu bagian dari optimisme. Maka kesimpulannya, saya lebih optimis bahwa insya Allah dengan Biden ini mudah-mudahan umat Islam akan lebih nyaman lagi. Sekali lagi kita tidak mengharapkan privilege, ya, tapi kita mengharapkan ruang yang sama. Umat Islam siap berkompetisi kok, asal diberikan ruang yang sama untuk bergerak. Ya. Maka itu harapan kita. Apalagi Biden memang sudah memberikan janji-janji akan menghapuskan Muslims ban di hari pertama. Jadi aturan Donald Trump melarang orang Islam dari 6 negara akan dihapuskan. Kemudian Biden juga akan melibatkan orang Islam dalam pemerintahan. Ya minimal kita nggak tahu nanti apa yang akan diberikan kepada teman-teman kita di Washington DC atau di beberapa tempat yang lain. Tapi minimal ada suara kita di situlah. Jadi harapan kita memang Biden akan lebih kondusif, akan lebih baik pergerakan kita. Dan kalau sekali lagi, kalau kita memiliki kesempatan dan ruang yang sama, insya Allah umat Islam bisa berkompetisi dengan apa saja. Dan dalam dunia global sekarang ini, hanya satu kata saja. Apakah kata siap berkompetisi atau tidak? Dan kita harus mengambil bagian dari kompetisi yang terjadi itu dan harus menang. Itu saja pilihan kita. Kita harus mengambil bagian dari kompetisi yang terjadi dalam dunia kita sekarang dalam segala bidang. Ekonomi, politik, termasuk bidang dakwah. Syaitan juga berdakwah kok. Kita harus berkompetisi dengan syaitan dan kita harus menang. Itu adalah tekad kita di Amerika Serikat dan itu bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan ruang yang sama di negara ini. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekaligus Dr. Syamsi Ali menyampaikan, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak Imam Syamsi Ali, silakan. Saya kira itu dah ke closing statement saya tadi ya, tapi pada intinya begini. Pertama, jangan kita pernah bermimpi bahwa dalam memperjuangkan Islam dan dakwah Islam ini tidak akan pernah tertantang. Islamofobia itu bagian dari kealamiahan dalam berdakwah. Ketika kita berdakwah pasti kita akan tertantang. Maka kita melihat bahwa Islamofobia itu justru terkadang menjadi pintu kesempatan, pintu kemudahan di balik dari dakwah yang kita lakukan. Saya menyebutkan tadi bagaimana seorang pendeta ingin membakar Al-Quran ya. Orang pendeta di Florida ketika itu, North Florida. Lalu apa yang kami lakukan di kota New York? Kami mendekati pendeta-pendeta di kota New York. Meminta kesempatan untuk berceramah di gereja-gereja mereka tentang Al-Quran. Dan mereka membuka pintu itu. Saya memberikan presentasi tentang Al-Quran minimal di 3 gereja di kota New York. Bukan sekedar memberikan presentasi tentang Al-Quran. Tapi kita bagi-bagi terjemahan Al-Quran kepada jemaah gereja di saat mereka sedang melakukan pelayanan ibadah. Itu peluang yang kita lakukan. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah di mana ada tantangan, di situ ada peluang. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Maka jangan pernah hilang optimisme dan harapan. Karena harapan itu selalu ada insya Allah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Halo, Kit, selanjutnya kepada Dr. Val Harmonis untuk menyampaikan statement terakhirnya. Ya, terima kasih moderator. Catatan penting saya adalah bahwa Islamofobia itu merupakan hukum alam. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Imam juga bahwa dimanapun, kapan saja pasti dia akan ada. Nah, bagi saya ini sekali lagi memang opportunity, kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah
media. Karena kaitan kita dengan politik media. Artinya umat Islam kalaupun tidak bisa memiliki media, minimal kita bisa menjadi bagian dari yang dapat mewarnai media bersangkutan, terutama mewarnai di bidang karya jurnalistik. Itu artinya apa? Pemberitaan media setidaknya membangun opini bahwa Islam bukanlah sebuah ancaman, Islam bukanlah tindakan yang tidak humanis, Islam adalah rahmatan lil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan dari dua pemateri kita, cukup luar biasa penjelasannya. Oke, kita bisa beri aplaus dari masing-masing tempat.